balik lagi sama aku di sini dan hari ini spesial aku ditemani oleh Ibu Julaiha Sukmana yang juga akrab dipanggil Bunda Juju. Beliau ini adalah founder dari Yayasan Biruku Indonesia, yayasan untuk teman-teman difabel. Nah, aku mau tanya-tanya nih tentang yayasan tersebut langsung ke foundernya. Selamat pagi Ibu Juju. Pagi, panggil Teteh aja ya? Teh inget. Panggil Teteh. Oke, aku teteh panggil Bunda. Bunda boleh. Oke, Bunda. Gimana, Teh? Iya, jadi kalau di Hopcast ini biasanya semua narasumber aku tuh pasti sebelum mulai dikasih kertas dulu. Oke. Iya, untuk nulisin hope-nya apa. Nah. Terus nanti kita bahas di akhir Hopcast ini. Jadi Oke. aku kasih dulu kertas dan pennya Iya. untuk Bunda tulisin Tulis, harapannya. Sesuai dengan podcastnya ya, jadi menulis harapan ya, Hope Iya. ya. Oke. Oke, dah, ini Oke. cukup ya. Iya, terima kasih. Oke, Bunda, boleh tolong diceritain ke Hope People nih bagaimana sih terbentuknya si Yayasan Biruku Indonesia dan apa yang menjadi motivasi dan inspirasi Bunda bikin yayasan ini? Iya, jadi sebenarnya berangkat dari apa ya, rasa kepedulian, empati, sama keprihatinan betapa penyandang disabilitas itu memiliki tantangan yang besar ya. Mereka sulit dalam mengakses pendidikan, kesehatan, kemudian dunia kerja gitu. Jadi saya pikir apa ya, saya bisa berbuat sesuatu untuk membantu permasalahan di masyarakat yang ada, terutama teman-teman yang saya lihat ini masih termasuk kelompok yang termarginalkan. Saya lihat kelompok menengah ke bawah itu sangat sulit untuk mendapatkan layanan yang saya sebutkan di atas. Mereka sering sekali ditolak, kemudian sering sekali juga mendapatkan semacam perlakuan yang tidak baik gitu ya dari masyarakat. Akhirnya saya pikir saya harus berbuat sesuatu sehingga dibentuklah Yayasan Biruku Indonesia ini untuk menaungi, awalnya sih kayak komunitas gitu ya untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tadinya saling sharing, saling curhat. Akhirnya kita bilang kayaknya harus bikin program ini deh karena orang tua punya keluhan tersendiri ya, punya kegelisahan tersendiri. Jadi kita bentuk berdasarkan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Akhirnya kita ada sekolah, ada tempat terapi, dan ada pengembangan minat bakat gitu. Juga pemberdayaan orang tuanya itu sendiri, serta yang paling kenceng itu oleh Biruku tuh melakukan campaign atau advokasi kepada masyarakat agar mereka bisa menerima keadaan penyandang disabilitas. Oke, ini udah berdiri dari tahun berapa, Bu? 2016 kita udah, sebenarnya 2015 tuh udah belum resmi lah ya, sudah ngumpul, akhirnya benar-benar terbentuk di 2016. Oke, dan dari awal sampai sekarang nih udah bertambah terus. Ya, kebetulan karena itu, ini kayak Teh Inge dan teman-teman itu kan punya energi yang luar biasa ya. Jadi saya sangat memanfaatkan anak-anak muda gitu ya. Gen Z, milenial untuk turut bergabung sehingga gerakan kita tuh bisa cepat gitu ya, terutama campaign dan advokasinya itu dibantu sama mahasiswa. Jadi kita punya komunitas yang namanya Sahabat Biru. Ketuanya itu ya anak-anak mahasiswa. Jadi udah banyak sih, dan karena waktu itu juga masa pemerintahan Pak Ridwan Kamil, saya juga kebetulan aktif di RBM namanya, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Itu menangani disabilitas di 30 kecamatan. Tim sih, bukan saya sendiri. Jadi ada program-program kerja sehingga kita bisa melakukan percepatan lah apa yang kita cita-citakan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Oh iya, oke. Gitu. Untuk penyandang disabilitasnya sendiri ini ada apa aja nih? Kalau di Birukunya itu kebanyakan autism sih. Autism. Lebih tepatnya disabilitas jenis mental dan intelektual. Okay. Tapi kalau di RBM di masyarakat saya ya tidak khusus gitu. Jadi semua jenis disabilitas kita coba bantulah fasilitasi gitu. Oke, jadi untuk memang tujuannya untuk membantu yang kurang mampu. Mampu sih, menengah ke bawah lah. Karena kalau yang mampu saya rasa orang tuanya mungkin dari sisi edukasinya juga cukup tinggi. Mereka sudah tahu harus kemana, harus dibawa kemana untuk memberikan kebutuhan anak-anak tersebut ya. Tapi kalau yang tidak mampu itu mereka kan bingung gitu, ini harus dibawa kemana, fenomenanya gitu, terapi itu mahal.
Sekolah-sekolah untuk kebutuhan autis atau disabilitas itu mahal dan sedikit sih Teh. Iya. Ya kita maklumin lah Teh Inge. Kebayang dia demand-nya banyak gitu ya, penyandang disabilitas yang butuh terapi, yang butuh pendampingan, yang butuh sekolah banyak, tapi supply-nya sedikit gitu. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya sedikit. Kalau hukum pasar berlaku kan jadi mahal gitu ya. Nah, jadi perlulah ada lembaga-lembaga yang hadir gitu ya secara sosial, memberikan layanan yang sangat murah atau bahkan gratis gitu. Iya, baik. Dan untuk kegiatannya nih atau programnya sendiri bisa diceritakan mungkin beberapa contoh-contoh programnya? Programnya ya, kita tuh ada 4 program besar Teh. Satu di pemberdayaan dan advokasi serta campaign itu yang dilakukan oleh mahasiswa maupun orang tua atau keluarga penyandang disabilitas atau masyarakat lah. Terus program yang ketiga nih yang di dalam ya. Jadi ada sekolah, ada terapi, ada pengembangan minat bakat. Kalau sekolah itu kebetulan di Yayasan Biruku tuh untuk anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah. Jadi yang daily activity, kegiatan hari-harinya itu masih itu Teh Inge, masih perlu dibina banget. Seperti anak-anak yang punya hambatan intelektual dan mental, mereka kan kadang 5 tahun aja masih pakai pampers gitu ya. Terus dia belum tahu kepemilikan, bahkan ada yang belum bisa bicara, rentang fokusnya masih sedikit, pemahaman tentang siapa dirinya, siapa orang tuanya, siapa orang lain, interaksinya juga masih terbatas. Nah itu kita ada di kelas basic ya, jadi di 12 tahun ke bawah. Syukur-syukur nanti mereka membaik, karena ya itu kalau autis ada spektrum ya, jadi setiap individu beda, di jenis disabilitas lain juga. Apakah mereka nanti bisa kita rujuk ke sekolah umum setelah mereka mendapatkan pembekalan yang baik, jadi mereka juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Oke. Nanti kalau sampai sudah ke sekolah mainstream gitu, apakah dari Biruku juga memberikan shadow-nya untuk temenin dia atau? Bisa. Kadang malah sudah tidak perlu pakai shadow ya kalau ada yang udah bisa kita lepas atau ada penyesuaian ya sampai akhirnya anak tuh benar-benar bisa dilepas. Karena sekarang kan sekolah harus udah menjunjung tinggi prinsip inklusivitas ya, bahwa semua anak harus sekolah. Jadi sekolah juga di Kota Bandung apalagi, saya rasa di seluruh Indonesia juga sudah ada aturannya bahwa tidak boleh ada penolakan untuk disabilitas. Cuma kita memahami bahwa anak-anak ini perlu dibekali gitu lah ya. Ketika dia udah bisa berbaur, dia bisa masuk ke sekolah umum. Tapi sebenarnya sekolah juga kalau yang sudah punya SDM, meskipun ya anak masih katakanlah ya hambatannya masih luar biasa, tapi sekolah sebenarnya sekarang harus bisa memfasilitasi atau paling tidak kerjasama lah dengan lembaga bagaimana nih mendampingi mereka gitu. Kita menyediakan shadow teacher juga. Tadi kan ada yang kegiatan pemberdayaan dari masyarakat dan orang tua, itu diantaranya kita juga melakukan pendidikan untuk orang tua atau guru dalam mendampingi anak-anak penyandang disabilitas. Oke, dan itu part of the program yang memang for free juga? Iya, ada yang free, kalaupun berbayar itu semacam untuk honorer narasumber ya, lebih ke murah. Kecuali kalau ada program memang project dari pemerintah ya, misalnya tolong dong ini berikan in-house training untuk guru-guru, yaitu ada anggaran dari mereka. Oke. Tapi kalau kita menyelenggarakannya free gitu. Jadi orang tua bisa belajar untuk anaknya, guru-guru bisa tahu bagaimana sih mengasesmen, bagaimana sih kalau nanti di sekolah reguler ada anak-anak penyandang disabilitas gitu. Oke, baik. Bagaimana cara Yayasan Biruku Indonesia berupaya untuk memastikan supaya setiap individu benar-benar maksimal, benar-benar optimal, baik pendidikannya, keterampilannya, social skill-nya? Pertanyaannya bagus banget ya, si Teteh ini tajam gitu. Itu soalnya pertanyaan Teteh itu yang memang selalu ada di pikiran saya. Jadi bagaimana sih apa yang kita lakukan itu signifikan, hasilnya terlihat. Ya kalau sekedar kerja apa adanya, ya kita juga akan dapat apa adanya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih gitu upayanya, saya melibatkan banyak para ahli, banyak stakeholder. Jadi dari universitas tuh ya saya ketuk lah, mereka kan selalu punya program pengabdian pada masyarakat ya, yang free gitu. Hampir seluruh universitas di Kota Bandung lah ya, terutama kayak UPI, Maranatha, Unpad, kemudian Unpar, hampir semua lah, Telkom, banyak sekali yang membantu kita. Kemudian juga para profesional ini
apalagi kalau teman-teman dekat gitu ya, termasuk Mbak Iren nih di sini ya yang punya House of Hope ini luar biasa gitu. Jadi sering ada kerjasama, kemudian kita juga minta bantuan dari akademisi, profesional, praktisi, bagaimana sih supaya optimal program apa yang harus kita kerjakan. Jadi ada rencana-rencana strategis di Biruku dari mulai per 6 bulan, setahun, sampai jangka panjang 5 tahun. Bagaimana nih untuk target anak dari yang istilahnya hambatannya berat menuju ke sedang, ke ringan, sehingga mandiri gitu kan. Untuk di segala level. Jadi itulah ada perencanaan goal yang mau kita capai, dan itu melibatkan banyak sekali orang gitu. Dan alhamdulillahnya banyak orang baik. Jadi nggak segala sesuatu itu harus dengan uang gitu ya. Asal kita mau, saya rasa banyak sekali teman-teman baik. Gitu. Selama ini mungkin Hope People penasaran, ada nggak sih tantangannya, challenge-nya di Yayasan Biruku ini? Wah, kalau nggak ada tantangan nggak ramai ya hidup. Banyak sekali Teh. Ya, di setiap kegiatan, terutama kegiatan yang katakanlah kita notabene nggak punya sumber daya ya. Sedangkan kita tahu setiap gerak itu butuh operasional, butuh uang gitu ya. Satu, memang tantangan yang terberat adalah finansial. Terus kedua, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini nggak banyak orang yang paham gitu kan. Banyak yang peduli tapi tidak tahu bagaimana. Jadi kita mencoba menjembatani ketemu, tapi itu juga harus ada effort ya, ada kegiatan atau bikin program sehingga orang bisa kita rangkul. Terus sama yang terberat sendiri, yang paling utama justru dari orang tua. Orang tua itu tidak sadar kadang sudah melakukan diskriminasi terhadap anaknya sendiri. Dia kadang mindsetnya salah, ngerasa ya udahlah kalau anak saya ini difabel atau disabilitas ya bahasa undang-undangnya, atau berkebutuhan khusus, ya udahlah seadanya aja gitu kan. Beda kakaknya nih disiapin kursus, mungkin kursus piano, bimbel, karena kayaknya investasi di kakak nih nanti masa depannya bisa ngebantu, bisa istilahnya nanti dia bisa berkuliah, bisa kerja gitu kan ya. Tapi kalau anak disabilitas kayaknya nggak, ya udahlah seadanya aja. Nah, ini mindset di keluarga juga yang harus dirubah. Itu masalah yang termasuk utama kalau Bunda. Kemudian masyarakat, image di masyarakat itu stigma yang berkembang di masyarakat juga berat buat kita, bahwa disabilitas itu tidak mampu, bahwa disabilitas itu merepotkan, bahwa disabilitas itu jadi beban keluarga, beban masyarakat, beban negara. Itu image yang tertanam, padahal kan kita tahu banyak sekali teman-teman, meskipun nggak semua, karena kan kebutuhan khususnya tadi ya, ada yang berat, ada yang sedang. Ya seperti halnya kita juga kan nggak semua pinter, nggak semua bertalenta gitu. Jadi disabilitas juga sama, tapi stigma di masyarakat itu begitu kuat sehingga berpengaruh tadi terhadap keluarga. Sehingga pikir ya udahlah disabilitas seadanya aja lah gitu. Terus ke disabilitasnya juga kan jadi ngerasa, oh saya ini nggak berdaya, ya udahlah nerima gitu. Padahal seperti apa yang dilakukan House of Hope bener ya, gitu. Jadi House of Hope-nya juga seperti itu, lembaga-lembaga lain gitu kan mencoba bukan memberantas, bahasanya menghilangkan lah, menghilangkan stigma, mendobrak gitu pada masyarakat, pemerintah, bahwa anak-anak kita juga sama gitu lah, bisa dan mampu asal diberikan fasilitas, kesempatan, ruang gitu kan, mereka bisa optimal. Benar sekali. Dan Bunda, kalau misalnya nih Hope People ada yang tergerak hatinya, pingin do something untuk ngebantu, apa yang bisa masyarakat lakukan? Ya. Oh ya nih Hope People, kebetulannya dalam podcast ini jika ingin berpartisipasi, ingin bisa membantu, sebenarnya bisa dari diri sendiri Teh. Berawal dari diri sendiri gitu ya, melakukan hal-hal yang kecil. Misalnya kalau sekarang nih Hope People pasti punya medsos gitu kan ya, sekali-sekali atau sering memberikan informasi tentang teman-teman disabilitas, prestasi-prestasi mereka, atau berusaha sama-sama menghilangkan stigma yang ada di masyarakat gitu kan. Itu Hope People udah bisa ngebantu banget gitu kan ya. Bayangkan kalau dari satu orang melakukan hal yang sama, betapa banyak masyarakat yang bisa teredukasi ya.
atau ya itulah melakukan advokasi dari diri sendiri. Kemudian bisa juga aktif di masyarakat, aktif di komunitas, menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu. Sebab gimana ya, kalau kita tidak berbuat sesuatu, hidup kita tuh sebenarnya hampa. Ya kan, kalau hidup cuma tentang hidup gitu ya, binatang juga bisa gitu kan ya. Kalau hidup cuma makan, bermain, ini kata-kata Buya Hamka sih sebenarnya yang selalu saya ingat gitu ya. Jadi filosofi hidup itu monyet, terus kura-kura, apa di hutan juga bisa gitu. Apa yang membedakan kita dengan manusia? Hidup kita tuh harus punya meaning, harus punya arti, punya tujuan, sehingga kalaupun kita tidak ada di dunia ini ada legasi yang kita bisa tinggalkan. Gitu, jadi people bisa melakukan apa aja. Mulailah dari diri sendiri, dari yang kecil gitu, daripada tidak sama sekali. Nanti kita bisa amazed sama diri kita sendiri, dan kok kita udah sejauh ini ya bisa melakukan ini gitu. Dan Bunda rasa people pasti akan menemukan apa ya, arti hidup yang justru kita banyak belajar dari apa yang kayaknya kita bantu. Padahal kita banyak dapat bantuan dari apa yang kita lakukan. Kebahagiaan batin terutama, keberkahan yang didapat itu akan pulang kepada people sendiri. Gitu sih Teh Inge. Oke, amin. Amin, amin. Terus bagaimana ini Bunda? Kan waktu itu dibuka atau didirikan yayasan 2016. Melihat perjalanannya sampai beberapa tahun terakhir, ada perubahan signifikan nggak masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus ini, awareness-nya gitu? Awareness-nya sih meskipun kalau dibilangin sudah perubahan yang luar biasa tuh belum ya. Tapi kalau dilihat dari 10 tahun ke belakang dengan 10 tahun ke depan gitu ya, apa yang sudah dilakukan itu Bunda ngerasa udah banyak sekali. Di Kota Bandung terutama komunitas-komunitas peduli terhadap disabilitas sudah mulai banyak. Baik yang dibentuk oleh masyarakat maupun oleh mahasiswa atau oleh orang tua itu sendiri. Nah, pemerintah sendiri beberapa kebijakan yang didorong oleh teman-teman lah ya, karena bukan Bunda sendiri, kita banyak juga teman-teman yang berjuang di sektor ini. Itu kebijakan-kebijakan banyak yang udah diterbitkan. Kota Bandung sendiri turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, 2018 itu juga udah ada. Jabar sekarang juga sama teman-teman senior saya juga udah didorong pembahasannya, sekarang juga udah tinggal ketuk palu kali ya, ada tinggal sedikit sana sini, tapi niat pemerintah sudah willingnya gitu ya, goodwillnya tuh udah makin bagus. Apalagi sekarang udah ada Komisi Nasional Disabilitas yang dilantik oleh Pak Jokowi kalau nggak salah di tahun 2019. Itu percepatan karena mereka levelnya udah sama menteri, sehingga Ibu Ketua Komnasnya udah bisa datang ke menteri-menteri soan gitu ya, memberikan advokasi atau sosialisasi ini loh, bahwa di kementerian ini juga harus peduli disabilitas, ketenaga kerjaan. Jadi semua sektor udah mulai bergerak. Nah, kita di masyarakat terutama di Bandung dan Jawa Barat, saya juga sama teman-teman masif ya bergerak untuk advokasi ke masyarakat. Jadi kalau 10 tahun ini saya ngelihat sih memang signifikan ya. Sudah kelihatan anak-anak juga udah mulai diberikan ruang dan kesempatan. Kayak Biruku sendiri itu kegiatan-kegiatan pemerintah udah sering sekali dilibatkan, baik kota, provinsi maupun di tingkat kementerian. Kayak bikin event gitu. Event juga sering, itu salah satu campaign sebenarnya ya. Kalau orang kadang lihatnya di Biruku nih bikin event kayak yang senang-senang padahal dari event itu luar biasa dampaknya. Terus kan sempat dapat penghargaan nih Yayasan Biruku di tahun 2023. Yeah. Bisa Bunda ceritakan perasaannya saat menerima penghargaan tersebut? Itu ya, sebenarnya sih dari 2022. Udah jadi ada 2 kali, 2022 sih yang besar, 2023 penghargaan juga dari Wali Kota karena kita ya berpartisipasi aktif dalam kegiatan disabilitas. Di 2002 waktu masih Pak Odet, bahkan 2022 juga dari Pak Ridwan Kamil dari Jabar juga kita dapat sebagai yayasannya mitra pemerintah yang melakukan kegiatan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Perasaannya bersyukur gitu kan ya, bahwa apa yang sudah dilakukan diapresiasi,
sebenarnya bukan dalam bentuk apresiasinya, tapi langkah-langkah positif gitu yang sudah kita lakukan bermanfaat. Dan bukan oleh Bunda sendiri, sebenarnya juga bukan oleh Biruku sendiri, tapi banyak teman, orang tua, lembaga lain yang turut support untuk memberikan kesempatan Biru untuk berkiprah gitu. Itu sih teh perasaannya ya bersyukur, kadang aduh sejauh ini kita nggak pernah bermimpi, nggak pernah berharap dapat penghargaan gitu. Kaget sih sebenarnya gitu, apalagi ketika dapat juga dari Jabar gitu ya, surprise. Dan ya saya dedikasikan kembali ini justru banyak inspirasinya tuh dari teman-teman istimewa, teman-teman difabel itulah. Jadi dari mereka lah yang memberikan feedback yang luar biasa untuk Biruku. Jadi penghargaannya buat mereka sih sebenarnya, buat teman-teman istimewa, teman-teman difabel. Iya, jadi kalau lagi Biruku mengadakan event atau campaign kan ini in a way kan harus mempersiapkan ya, anak-anak semua latihan untuk apapun biasa. Itu kan. Ini Bunda ngelihatnya efeknya nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini apa nih? Apa ya? Iya, ini sebenarnya kayak seperti main-main, tapi dampaknya luar biasa. Bunda udah riset gitu ya, kecil-kecilan selama beberapa tahun. Apa sih dampak dari ini? Jadi kita bukan melihat saat eventnya, tapi prosesnya itu ya. Kadang kita persiapannya, justru sebenarnya yang dilakukan Biru setiap hari proses mereka tampil. Event itu kan seperti prakteknya gitu ya. Tapi saya ingin dia tampil di kehidupan dia nyata. Itu mah gongnya aja biar mereka ngerasa, wah ini ditonton orang. Padahal yang prosesnya mereka belajar itu struggle sebenarnya. Ada guru-guru yang harus sabar. Bagaimana mereka harus bisa sama temannya gantian nih kalau tampil, terus harus ada latihan, harus capek, harus ada proses belajar, terus rentang konsentrasi juga harus panjang, kemudian waktu juga banyak. Jadi proses yang luar biasa ini justru membentuk mereka menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, itu yang luar biasa. Terus ketika tampil, saya kan selalu persiapkan mereka tampil benar-benar kayak artis gitu ya, dari pakaiannya, terus mereka diperlakukan seperti artis, itu saya lakukan. Jadi benar-benar ada manajer yang hostnya ada, siapa yang PIC yang mereka saya perlakukan seperti artis. Jadi juga mereka merasa, wah saya benar-benar kayak dilayani gitu kan ya, sehingga mereka tampil juga saya siapkan siapa yang nonton. Harus orang-orang yang memang katakanlah dia berani membeli tiket gitu ya. Jadi pejabat, teman-teman, jadi mereka bukan tampil yang cuma, ayo siapa aja bisa nonton. Kasihan nih ada disabilitas tampil nggak. Mereka harus diapresiasi karena tampilan mereka memang layak ditonton. Tampilan mereka memang sesuatu yang malah saya berharap tergugah gitu ya. Ini kampanyenya nih. Kampanyenya buat masyarakat, mereka ternyata bisa ya. Gitu. Terus mereka ternyata bisa ya tampil kayak ya pada umumnya artis gitu. Nah itu jadi banyak sekali yang didapat sih teh dari event. Nah kalau tadi kembali ke pertanyaan, kalau ke anak-anaknya itu luar biasa. Bahagia pertama. Ibu-ibunya tuh saya bilang, Bun bikin event lagi. Emang kenapa? Saya tanya gitu ya. Kalau udah event itu setelah proses mereka berlatihnya mereka bahagia. Exciting. Oh nanti saya mau tampil nih ditonton sama Pak Menteri. Wah saya mau tampil ditonton sama Pak Gubernur. Itu mereka katanya menjalani latihan itu bahagia, terus percaya dirinya juga tumbuh. Nanti kalau Teteh ingat sekali-kali ya main sama mereka catwalknya udah luar biasa. Mereka tampil nyanyi juga udah. Kalau saya lihat video di YouTube saya, mereka udah udah upgrade-nya luar biasa gitu. Bahkan udah ada yang profesional Teh. Dari situ udah ada model yang benar-benar memang udah dibayar gitu ya secara profesional. Kemudian yang melukis juga udah lukisannya benar-benar bisa dijadiin digitalize jadi kayak seperti yang dilakukan ya di House of Hope. Di House of Hope itu kan banyak ada, mereka juga udah lukisan-lukisan mereka juga udah ada yang dibeli. Jadi dampaknya luar biasa lah, kemandirian terutama ya. Iya, bagus. Menurut Bunda nih, bagaimana dengan adanya House of Hope yang menjadi jembatan buat individu berkebutuhan khusus bisa terjun langsung ke marketplace, benar-benar bersaing, kerja? Ini salah satu yang sebenarnya
Saya tuh pengen banget berkolaborasi karena Ayo dong, ya, harus. sih, makanya dengan di Advent podcast ini saya sebenarnya tanggal 27 harusnya di Jakarta. Tapi gitu, enggak, kebetulan memang saya mau ke sini. Jadi oke, langsung ya ketika diundang ke sini. Jadi memang saya ngerasa House of Hope ini benar-benar jadi harapan buat kita semua. Jangan-jangan cuma satu-satunya di Indonesia gitu lah ya, yang memang berkiprah khusus gitu ya, menjadi jembatan teman-teman yang sudah mulai berpotensi, udah usia kerja ke dunia kerja. Betul. Bunda sendiri ranahnya kan teenager ke bawah nih. Ketika sekarang nih udah mulai ada yang 20 nih, makanya pengen kesini gitu. Iya. Ini harus kemana? Betul, gitu. betul. Terus nggak banyak teman yang memperjuangkan, mungkin udah ada, tapi mereka sifatnya masih sporadis gitu loh, masih tidak terlembaga, tidak terprogram. Jadi bentuknya teman-teman nih, oh iya deh kita menjembatani, datang yuk audiensi ke Depnaker, terus selesai. Atau event gitu ya, sifatnya ada event yuk, penerimaan lowongan tenaga kerja, udah gitu selesai. Tapi saya lihat House Hope ini terprogram programnya. Mereka benar-benar menjembatani, memberikan pembekalan. Kita tahu kondisi. Jadi House Hope ini paham banget gitu ya, bahwa disabilitas ini mampu, tapi harus ada jembatan nih. Yang mengkomunikasikan kepada dunia usaha, baik pemerintah maupun swasta. Kan kita tahu swasta itu butuh tenaga SDM yang udah tinggal pakai. Betul. Karena mereka juga punya kewajiban harus profit, misalnya harus berdiri lah perusahaannya. Terus kita disabilitas, stigma yang di masyarakat luar biasa, menganggap nggak mampu. House Hope menjembatani, memberikan pembekalan, karena yakin bahwa disabilitas juga mampu. Ternyata mereka butuh, karena kita udah ada undang-undang yang mengharuskan penyandang disabilitas itu diterima 1% kalau untuk di swasta. Kalau enggak nanti ada teguran nih. Jadi sekarang strategis sekali nih keberadaan House Hope gitu ya. Jadi apresiasi ke owner, pemimpinnya ya, Bunda Iren, jalan terus. Mudah-mudahan House Hope ini bisa berkembang lebih luas, sehingga banyak teman-teman yang dibantu. Jadi jembatannya nanti lebih pendek gitu ya, dekat ke antara perusahaan lah ya, yang membutuhkan SDM dan SDM disabilitas yang membutuhkan tenaga kerja. Jembatannya lebih pendek, ruang kerjanya lebih besar, penerima manfaatnya akan lebih banyak. Amin. Gitu ya? Iya. Ayo harus collab dengan Biruku dong. Harus collab. Iya, supaya anak-anak yang juga sudah terdidik di Biruku kan jadi tahu nextnya kemana. Kita tuh kebetulan udah mulai ada 7 anak deh yang sudah memang usia kerja. Saya tuh sebenarnya memang wah ini harus udah ada. Karena Bunda, kita harus bagi-bagi tugas lah. Nggak semuanya, ya udahlah Bunda di anak-anak sampai remaja. Nanti ada House Hope yang bisa membantu meneruskannya. Betul. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi gitu loh, House People, Hope People jadi House. Hope People yang mungkin nggak cukup satu gitu. Ada lembaga-lembaga lain yang juga bergerak seperti House of Hope ini. Gitu ya. Karena segitu sih Teh. The more hands, lebih banyak orang-orang yang peduli, lebih banyak yang mikirin IBK ini, maka kedepannya akan jauh lebih baik. Jadi kita butuh gandengan tangan ngebantuin IBK ini, because mereka kan spesial, kita yang normal, we need to help them. Jadi terima kasih Bunda. Ayo kita collab. Karena kan di SDGs pembangunan nasional itu Sustainable Development Goal kita juga no one left behind. Jadi tidak boleh satu orang pun tertinggal. Termasuk teman-teman difabel. Iya, dan kita pastinya juga stronger together. Jadi different kayak Yayasan Biruku atau mungkin ada yayasan-yayasan lain, kita combine together, ujungnya tujuannya sama-sama untuk IBK ini biar dia bisa mandiri, bisa punya penghasilan sendiri, supaya mereka bangga, mereka bisa merasa berguna dalam hidupnya. I mean, kita sebagai manusia, kita yang normal pasti pengen merasa berguna, bisa give contribute to the society, berpartisipasi gitu. Dalam pembangunan, dalam masyarakat. So, setuju Teh. Keren banget. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sekarang sudah waktunya aku membaca apa sih yang apa menjadi ya? harapan Bunda
Ya. Sebenarnya harapannya mau banyak gitu ya. Tapi kertasnya kecil. Kecil. Ya udah. Waktunya juga nggak banyak kan ya. Bisa 1 jam nanti. Bisa baca harapan. episode berikutnya. Jangan takut Bunda. Siap. Oke, aku baca ya Bunda. Boleh. I hope masyarakat dan pemerintah lebih terbangun kepedulian dan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Iya, Amin. harapannya Harapan sih kita itu ya. semua ya Bunda. Luas banget sih. Kalau dijabarin banyak banget itu. Iya, tapi pastinya kita berterima kasih banget untuk informasi dari Bunda, dan buat Hope People yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Yayasan Biruku bisa dapat informasinya di mana? Bisa, kita ada IG-nya, ada Facebook-nya di Biruku Indonesia, kemudian juga ada YouTube-nya gitu. Jadi atau bisa langsung main ke Jalan Marga Cinta, Komplek DPRD, Buah Batu, Bandung. Oke, ini buka setiap hari. Bukan setiap hari, kecuali kalau weekend harus dengan janji gitu. Oke, baik. So check it out guys. Sama-sama, Instagramnya Tante di follow, Ina. jangan lupa, dan Ngobrol kamu pagi ada ini waktu mudah-mudahan main ke sini inspiratif ya, ya. Yayasan Biruku. Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bunda Sama-sama Tante untuk waktunya. Ina. Ngobrol paginya mudah-mudahan inspiratif ya. Pastinya berinspiratif sekali. So, sampai jumpa lagi Hope People. Sampai jumpa.